Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita masih di materi konsep ilmu ekonomi dengan kompetensi dasar masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu mendeskripsikan ilmu ekonomi serta mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah saya bahas ya, bahwa inti dari masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Kelangkaan apa? Kelangkaan antara kebutuhan manusia yang jumlahnya banyak dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Maka hal ini akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, solusi dari kelangkaan itu adalah dengan memanfaatkan biaya peluang serta dengan menentukan pilihan yang tepat. Sehingga pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian kebutuhan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, jenis kebutuhan manusia, alat pemenuhan kebutuhan manusia, pengertian kelangkaan, dan cara mengatasi kelangkaan. Kita awali dengan kebutuhan. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yang pertama yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan tempat tinggal maupun teman-teman kalian di sekolahan ataupun teman bekerja itu amat sangat mempengaruhi kebutuhan. Karena kadang mereka ada beberapa barang yang akan kita gunakan bersama ataupun kita merasa perlu ketika orang lain itu membeli, maka kita akan tergiur atau menginginkan barang tersebut juga. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor lingkungan. Yang kedua yaitu agama. Nah, setiap agama pasti mempunyai ritual tersendiri dalam beribadah. Nah, ritual tersebut kadang membutuhkan barang-barang yang kita perlukan. Misalnya orang Islam ketika mau melakukan ibadah, dia memerlukan rukuh ataupun sarung. Selanjutnya adalah adat istiadat. Nah, ini sangat menentukan kebutuhan manusia. Ritual-ritual adat atau kepercayaan budaya di suatu daerah membutuhkan sebuah perlengkapan yang harus dipenuhi. Seperti yang ada pada gambar ini, membutuhkan sajian-sajian yang akan digunakan dalam upacara tertentu. Kemudian yang keempat yaitu pekerjaan. Nah, seseorang pastikan ketika melakukan pekerjaan dia membutuhkan fasilitas yang mendukung pekerjaannya tersebut. Nah, itu merupakan kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu pasti berbeda barang yang akan digunakan. Faktor yang lainnya yaitu geografis. Nah, letak seseorang ini juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Seperti orang yang tinggal di daerah yang dingin, dia pasti membutuhkan jaket. Sedangkan orang yang tinggal di daerah yang panas, biasanya dia membutuhkan kipas angin, ataupun dia membutuhkan semacam pendingin ruangan. Kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah usia. Nah, semakin usianya itu bertambah, kebutuhannya itu berbeda. Misalnya anak bayi, ini pasti berbeda dengan orang dewasa kebutuhannya, baik itu dalam asupan makanan ataupun berpakaian. Adapun jenis-jenis kebutuhan manusia itu dapat dilihat dari 4 sisi. Sisi yang pertama yaitu berdasarkan intensitasnya. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitas itu artinya tingkat keseringan pemakaian ya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah pakaian,
makanan, kesehatan, dan tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan primer. Intensitas penggunaannya sering sekali. Setiap hari kan pasti menggunakan baju, makan, kemudian tempat tinggal. Nah, kesehatan juga ini diperlukan. Ini adalah penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya yang kedua yaitu kebutuhan sekunder atau pelengkap, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, intensitasnya mungkin agak jarang digunakan atau tidak sesering kebutuhan primer. Contohnya apa? Nah, seperti handphone, kendaraan, laptop, ataupun televisi. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Nah, tadi di primer itu kan ada rumah ya, ada tempat tinggal. Di tersier juga ada rumah. Nah, ini contohnya. Cuman di sini rumahnya mewah. Di sini pakaiannya mewah, makanannya mewah. Padahal makanan tadi kan masuk kebutuhan primer ya. Cuman kalau makanan masuk ke kebutuhan tersier berarti dia makanan mewah. Begitu pula ini perhiasan, dia kan barang mewah. Seluruh barang yang mewah berarti dia masuk kategori kebutuhan tersier. Selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yang pertama yaitu kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Nah, satu barang untuk satu orang, petani misalnya, ini membutuhkan cangkul. Pelajar membutuhkan bolpen atau pensil. Nah, berarti cangkul dan pensil karena hanya digunakan satu orang, maka dia adalah kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat umum. Ada satu barang digunakan untuk banyak orang. Contohnya adalah jalan raya ataupun jembatan. Nah, jika satu barang digunakan oleh banyak orang secara bersama-sama, maka dia kategori barang tersebut adalah untuk kebutuhan umum. Selanjutnya yaitu berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang, yang artinya adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Yang pertama yaitu contohnya misalnya orang sakit, maka kebutuhannya sekarang ya harus berobat. Orang lapar, maka kebutuhannya ya harus makan. Nah, itu contohnya kebutuhan sekarang. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang telah direncanakan di masa yang akan datang. Nah, contohnya adalah menabung, karena 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi akan kuliah. Nah, jadi kebutuhan yang direncanakan di waktu yang akan datang. Contoh lain menabung karena ingin pergi naik haji. Nah, jika sesuatu kebutuhan itu bisa direncanakan, maka dia masuk atau terkategori kebutuhan masa yang akan datang. Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya terbagi menjadi kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia. Contohnya adalah makanan, biar sehat badannya, minum, biar tidak dehidrasi, kemudian pakai baju nih, biar tertutup badannya atau terjaga. Nah, berarti barang-barang ini merupakan kebutuhan jasmani karena berhubungan dengan tubuh. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau hati seseorang. Contohnya berolahraga, beribadah nih, biar jiwanya tenang. Atau jalan-jalan, liburan, biar refresh, otaknya nggak sepaneng. Nah, seperti itu. Maka karena ini berhubungan dengan kejiwaan, dia masuk ke kebutuhan rohani. Nah, jika tadi kita sudah membicarakan tentang kebutuhan manusia, maka sekarang kita bicarakan tentang alat pemuasnya, yaitu berupa barang atau jasa, atau biasa disebut dengan alat pemuas kebutuhan.
kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu dari segi cara memperolehnya. Nah, yang pertama yaitu alat pemuas itu dikatakan sebagai barang ekonomi. Apa itu barang ekonomi? Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan waktu ataupun uang. Nah, contoh untuk membeli ayam, minuman atau pakaian seperti ini kan membutuhkan pengorbanan berupa uang yang harus dikeluarkan ataupun waktu untuk memasaknya atau membuatnya. Nah, maka karena barang ini harus diperjuangkan untuk dimiliki, maka barang itu terkategori barang ekonomi. Yang kedua yaitu barang bebas. Barang bebas adalah barang yang tersedia dalam jumlah yang melimpah, melebihi jumlah yang dibutuhkan manusia, sehingga untuk memperolehnya tanpa perlu pengorbanan. Contohnya sinar matahari di pagi hari, udara, kemudian air yang melimpah di sungai. Nah, untuk mendapatkannya, kita tidak perlu perjuangan, tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Maka barang yang ada yang melimpah ini dinamakan barang bebas. Kemudian yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit adalah barang yang jika jumlahnya berlebihan dapat membahayakan dan mendatangkan bencana. Contoh api. Api kalau jumlahnya kecil, maka sop menjadi matang, ikan bakar menjadi matang. Tetapi kalau jumlahnya besar seperti ini, rumahnya kan yang kebakaran. Air, nah ini. Air kalau jumlahnya kecil atau cukup, bisa digunakan untuk membersihkan rumah, untuk mengepel, kemudian untuk mandi. Tapi kalau jumlahnya banyak, nah seperti ini terjadi kebanjiran. Begitu pula dengan angin. Angin kalau jumlahnya banyak seperti ini bisa menyebabkan bencana, seperti angin puting beliung. Selanjutnya dilihat dari cara penggunaannya. Yang pertama adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau lapar ya makan, bisa langsung dimakan. Kalau haus ya minum. Nah, kalau butuh pelindung ya pakai baju. Nah, barang-barang ini langsung bisa digunakan atau dimanfaatkan. Bedanya dengan barang produksi, kalau barang produksi itu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi secara tidak langsung. Contoh misalnya, cangkul ini. Cangkul ini adalah barang produksi karena untuk menghasilkan beras digunakan cangkul untuk mengolah lahan sawah tersebut. Nah, misalnya seperti mixer, seperti ini. Untuk membuat sebuah jus, maka dibutuhkan mixer. Untuk membuat baju, dibutuhkan mesin jahit. Nah, barang-barang seperti ini karena digunakan untuk menghasilkan barang yang lain, maka barang ini terkategori barang produksi. Selanjutnya dari segi hubungannya dengan barang yang lain. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang saling menggantikan. Kalau tidak ada teh di rumah bisa minum kopi. Tidak ada nasi di rumah bisa makan roti. Lauknya kalau nggak telur bisa diganti dengan daging ataupun tahu. Kalau mau menulis, kalau nggak ada bolpen bisa menggunakan pensil. Nah, ini saling menggantikan. Jika barang itu bisa saling menggantikan, maka terkategori barang substitusi. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang saling melengkapi penggunaannya. Jika tidak ada salah satunya, maka barang tersebut tidak bisa digunakan. Contohnya kompor gas dengan gas. Kalau nggak ada gas, ya tidak bisa menggunakan kompor gas. Motor dengan bensin. Kopi dengan gula. Nah, ini saling melengkapi. Kalau nggak, nanti kopinya pahit. Atau monitor dengan CPU. Nah, ini saling melengkapi agar fungsi dari barang tersebut dapat digunakan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu dari segi proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Masih asli, belum diolah. Ini contohnya adalah gandum
yang masih dalam bentuk butiran seperti ini. Ini adalah barang mentah, belum diolah sama sekali. Yang kedua yaitu barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu, tetapi belum menjadi barang yang siap pakai. Sudah diolah, tapi belum bisa dipakai. Nah, contohnya seperti ini. Gandum yang sudah menjadi tepung. Ini adalah barang setengah jadi. Sudah diolah, tetapi masih belum bisa dipakai. Yang ketiga yaitu barang jadi. Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang siap untuk digunakan. Nah, contohnya misalnya roti ini. Dari tepung diolah menjadi roti. Nah, roti ini sudah bisa dimakan. Maka roti ini masuk dalam kategori barang jadi. Contoh lain misalnya, ini adalah pohon kapas ya. Nah, pohon kapas ini berarti barang mentah karena belum diolah sama sekali. Ketika kapas itu dipintal menjadi benang, benang dipintal lagi menjadi kain. Nah, benang dan kain ini walaupun sudah diolah kan belum bisa digunakan. Maka benang dan kain ini masuk kategori barang setengah jadi. Nah, kain setelah diolah, dijahit, maka dia menjadi baju, digunakan. Jangan gagal fokus ya, kita lihat bajunya aja. Nah, karena bajunya udah bisa dipakai, maka baju ini masuk kategori barang jadi. Karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas, maka terjadilah yang namanya kelangkaan. Kelangkaan itu apa sih? Kelangkaan atau biasa disebut dengan scarcity terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhannya. Adapun faktor-faktor penyebab kelangkaan yang pertama yaitu karena keterbatasan sumber dayanya. Jumlah sumber daya alamnya terbatas, kayunya terbatas, atau minyaknya terbatas. Nah, itu menyebabkan adanya kelangkaan. Yang kedua karena perbedaan letak geografis. Misalnya di daerah terpencil seperti ini. Untuk membawa barang ke daerah terpencil seperti ini sangat susah misalnya. Sehingga di daerah ini terjadi kelangkaan karena pendistribusian yang tidak lancar. Yang ketiga yaitu karena ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan tingkat produksi. Nah, tingkat produksi gasnya misalnya stabil, tapi kebutuhannya sangat besar karena semakin banyak produsen-produsen atau rumah tangga yang membutuhkan atau beralih menggunakan gas. Nah, jadi nggak imbang antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat produksi gas ini. Kemudian yang keempat yaitu rendahnya kemampuan penduduk. Penduduk tidak tahu atau tidak bisa mengalihkan dari kelangkaan itu, dialihkan energinya menggunakan energi yang dapat menggantikan dari barang yang langka tersebut. Nah, itu karena rendahnya kemampuan dia, tidak mampu untuk mengalihkan kelangkaan tersebut terhadap penggunaan barang yang lain. Yang kelima yaitu lambatnya perkembangan teknologi. Nah, ini juga bisa diakibatkan karena gagal atau kurang cakap terhadap penguasaan teknologi, sehingga teknologi tidak bisa berkembang dalam daerah tersebut. Kemudian yang keenam, bencana alam seperti ini. Biasanya di tempat terjadi bencana alam ini juga diikuti oleh adanya kelangkaan. Adapun cara mengatasi kelangkaan yaitu dapat dilakukan dengan memanfaatkan biaya peluang ataupun menentukan pilihan yang tepat. Akan saya bahas satu persatu, saya mulai dengan memanfaatkan biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang atau biaya kesempatan atau biasa pula disebut dengan opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda ya dengan biaya sehari-hari, biaya peluang ini muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Nah, adapun ciri-ciri dari biaya peluang, yang pertama yaitu perhitungan biaya peluang itu tidak selalu berhubungan dengan uang ya, namun bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan yang akan diperoleh ke depannya, dan lain-lain.
Jadi tidak hanya uang. Yang kedua yaitu memiliki banyak kemungkinan terkait dengan penggunaannya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan biaya peluang ini tergantung pada tujuan dan situasi perusahaan atau individu tersebut. Dan yang keempat, biaya peluang ini biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder ataupun tersier. Nah, saya beri contohnya. Contoh yang pertama yaitu menerapkan biaya peluang pada individu. Misalnya setelah lulus SMA, Rakrian itu memiliki 4 pilihan, yaitu kuliah di jurusan yang ia sukai, yaitu jurusan akuntansi di perguruan tinggi negeri. Pilihan kedua yaitu sebagai pelayan toko di dekat rumahnya dengan gaji 2 juta. Kemudian pilihan ketiga menjadi karyawan tapi perusahaannya di luar kota. Gajinya 4 juta per bulan. Nah, pilihan keempat, dia ditawari oleh orang tuanya untuk membuka usaha kuliner di depan rumahnya dengan kemungkinan keuntungan 3 juta per bulan. Nah, sebulan kemudian setelah berdiskusi dengan orang tuanya, Rakrian lebih memilih untuk kuliah saja. Maka biaya peluang yang muncul dengan memilih kuliah adalah bekerja menjadi karyawan pabrik di luar kota dengan gaji 4 juta per bulan. Nah, kenapa seperti ini? Karena memang biaya peluang itu adalah biaya yang tidak dipilih, yang tidak diambil. Yang tidak diambil, dia kan punya 4 pilihan. Yang dipilih 1, yang tidak dipilih kan berarti 3. Yang pertama yaitu menjadi pelayan toko dengan gaji 2 juta, kemudian bekerja di luar kota dengan gaji 4 juta, dan membuka usaha kuliner dengan keuntungan 3 juta. Nah, setelah itu, setelah kita memilih 3, mengidentifikasi 3 yang tidak dipilih, maka carilah yang peluangnya paling besar dari ketiga itu. Nah, yang paling besar nominalnya itu kan menjadi karyawan di luar kota dengan gaji 4 juta. Berarti inilah yang namanya biaya peluang yang tidak dipilih. Nah, dia memilih kuliah, maka biaya peluangnya adalah menjadi karyawan pabrik di luar kota dengan gaji 4 juta per bulan. Yang kedua yaitu biaya peluang pada tenaga kerja nih. Nah, tenaga kerja itu kan digunakan dalam proses produksi. Nah, di mana proses produksi itu memiliki keterbatasan dalam hal waktu, kesempatan, dan keahlian. Nah, biaya peluang pada tenaga kerja ini merupakan nilai dari kesempatan kerja untuk memproduksi suatu barang yang harus dikorbankan sebagai akibat memilih kesempatan untuk memproduksi lain. Contoh, agar lebih jelas, misalnya saya seorang pengusaha konveksi. Saya hanya punya 4 karyawan. Dan konveksi saya itu menghasilkan barang X. Barang X ini adalah kemeja. Dan barang Y. Barang Y ini adalah gamis. Ada beberapa kombinasi yang saya lakukan. Yang pertama kombinasi A. Jika seluruh karyawan saya yang jumlahnya 4 tadi untuk dipekerjakan membuat gamis, maka yang dihasilkan adalah 40 gamis. Tapi bila satu karyawan saya pekerjakan membuat kemeja dan 3 karyawan membuat gamis, yang dihasilkan adalah 10 kemeja dan 38 gamis. Kombinasi yang ketiga, ketika 2 karyawan dipekerjakan membuat kemeja dan 2 karyawan dipekerjakan membuat gamis, yang dihasilkan adalah 25 kemeja dan 30 gamis. Kombinasi yang keempat, yaitu jika 3 karyawan dipekerjakan membuat kemeja dan 1 karyawan membuat gamis, hasilnya adalah 40 kemeja dan 15 gamis. Kombinasi yang terakhir, jika seluruh karyawan saya pekerjakan untuk membuat kemeja, yang dihasilkan adalah 47 kemeja. Gamisnya otomatis 0. Nah, menjadi seorang produsen, kita harus bisa melihat biaya peluang mana, peluang tenaga kerja yang mana yang kombinasinya dapat menghasilkan laba yang besar kepada produsen. Nah, dengan mengidentifikasi peluang mana yang paling pas, yang paling ideal, yang produktivitasnya tinggi dan menghasilkan laba yang besar. Itu contoh biaya peluang pada tenaga kerja.
Nah, cara mengatasi kelangkaan yang kedua yaitu dengan menentukan pilihan yang tepat. Contohnya, bila sebagai konsumen, cara menentukan pilihan yang tepat yaitu dengan membuat skala prioritas agar ketika berbelanja, kita bisa fokus terhadap barang-barang yang memang dibutuhkan. Kemudian belanjalah dengan sikap yang rasional. Jangan belanja karena diskon, jangan belanja karena hadiah. Ketika membeli barang tersebut ada hadiahnya. Nah, bersikaplah yang rasional. Kemudian buatlah pembukuan keuangan. Kemudian evaluasilah keuangan tersebut secara berkala agar tahu mana kebocoran-kebocoran atau kebutuhan lain yang harus ditutupi sekarang juga. Kemudian biasakanlah menabung agar jika ada kebutuhan yang tidak tentu dapat teratasi tanpa mengurangi kebutuhan yang lain. Kemudian jika sebagai produsen, bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? Yaitu dengan menentukan jenis produktivitas yang mendatangkan keuntungan. Produk apa yang mendatangkan keuntungannya lebih besar? Nah, itu aja yang diproduksi. Atau bisa pula dengan mengkombinasikan faktor produksi untuk meminimalisir ongkos produksi. Atau bisa pula seorang produsen itu juga harus berani mengambil peluang yang ada agar dapat memanfaatkan kesempatan atau situasi untuk mendatangkan laba atau keuntungan. Nah, bagi sebuah negara, cara menentukan pilihan yang tepat yaitu dengan mengatur penggunaan sumber daya agar tidak terjadi kelangkaan atau sumber daya itu dapat dirasakan atau dinikmati oleh semua masyarakat. Yang kedua yaitu mengalokasikan sumber daya sebaik dan seefisien mungkin agar dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh warganya. Nah, yang ketiga yaitu dengan menyiapkan sumber energi alternatif agar kelangkaan yang terjadi dapat terkurangi dengan adanya energi alternatif. Bagaimana guys? Faham ya tentang konsep kebutuhan, kemudian kelangkaan, dan alat pemuas kebutuhan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.